Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amriyah dengan NIM 2402111000060. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait analisis strategis kompensasi finansial dan non-finansial studi kasus CNN Indonesia dan The Walt Disney Company. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Zainiatul Afifah SEIMM atas arahan, bimbingan, serta materi yang beliau berikan selama proses pembelajaran. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu bahwa kompensasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam manajemen sumber daya manusia karena berkaitan langsung dengan motivasi, kinerja, kepuasan kerja, serta loyalitas karyawan. Dalam perspektif strategis, kompensasi tidak hanya dipahami sebagai balas jasa finansial berupa gaji, tunjangan, dan insentif, tetapi juga mencakup kompensasi non-finansial seperti rasa keadilan, pengakuan, keamanan kerja, dan peluang pengembangan karir. Ketika kompensasi dikelola secara tidak adil atau tidak transparan, perusahaan beresiko menghadapi konflik industrial, menurunnya hubungan internal karyawan, hingga kerusakan reputasi organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan kompensasi harus terintegrasi dengan strategi perusahaan agar mampu mendukung keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, kita sekarang akan membahas tadi kasusnya. Saya mengambil dua perbandingan perusahaan. Yang pertama ada perusahaan dari Indonesia, yaitu CNN. Pada tahun 2024 lalu, CNN Indonesia melakukan pemotongan upah karyawan secara sepihak tanpa persetujuan pekerja. Kebijakan tersebut memicu konflik hubungan industrial karena dinilai melanggar hak normatif karyawan. Penolakan pekerja terhadap kebijakan ini malah berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sehingga kasus ini dibawa ke jalur hukum ketenagakerjaan. Di sini kita akan bahas lebih detail lagi terkait tahapan-tahapan penanganan yang dilakukan oleh CNN Indonesia dalam menghadapi gugatan tersebut. Gugatan tersebut bermula dari pekerja yang merasa bahwa upah yang diberikan oleh CNN Indonesia itu tidak memenuhi aturan yang berlaku. Jadi, pekerja-pekerja tersebut memutuskan untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Kemudian, PHI memutuskan bahwa pemotongan upah dan PHK yang dilakukan oleh CNN Indonesia itu tidak sah. Mengapa? Karena tidak adanya persetujuan para pekerja yang sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan Indonesia. Hakim menegaskan bahwa perubahan upah atau kebijakan kompensasi harus atas persetujuan bersama atau persetujuan kedua belah pihak. Tahapan selanjutnya di mana perusahaan diwajibkan membayar kekurangan upah. PHI memerintahkan CNN Indonesia untuk membayar kembali kekurangan upah kepada jurnalis yang dirugikan dari periode pemotongan tersebut. Kekurangan yang diharuskan untuk dibayar yaitu sebesar Rp3.045.900. Selanjutnya ada upaya hukum perusahaan, di mana manajemen CNN Indonesia kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menolak pelaksanaan putusan PHI tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih berupaya mempertahankan posisinya secara hukum. Tahapan selanjutnya yaitu pelaporan pelanggaran ketenagakerjaan lainnya. Setelah CNN mengajukan kasasi ke Mahkamah Umum, selain upah yang dipotong, karyawan ternyata juga melaporkan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan lainnya. Kemudian setelah menerima kasasi dari CNN, Mahkamah Agung tersebut memberikan putusan. Nah, putusan tersebut telah jelas bahwa karyawan akhirnya mendapatkan haknya setelah proses hukum berjalan sampai ke tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh manajemen CNN Indonesia, sehingga putusan tingkat pertama pada PHI tetap berlaku secara hukum. Dan manajemen akhirnya membayar upah yang dipotong sesuai putusan tersebut. Nah, setelah kita membahas kasus yang ada di Indonesia,
saya akan membahas kasus yang ada di luar negeri, di mana saya mengambil The Walt Disney Company sebagai pembahasan studi kasus kali ini. The Walt Disney Company menghadapi gugatan diskriminasi upah berbasis gender yang melibatkan ribuan karyawan perempuan. Gugatan ini diajukan pada tahun 2019 yang berakhir pada November 2024 lalu. Para penggugat menilai bahwa mereka menerima upah lebih rendah dibandingkan karyawan laki-laki untuk pekerjaan dengan tingkat tanggung jawab yang setara. Kasus ini berkembang menjadi gugatan class action di Amerika Serikat. Tahapan secara rincinya yaitu di sini ada proses litigasi class action, di mana gugatan tersebut diajukan di negara bagian California berdasarkan California Equal Pay Act dan Fair Employment dan Housing Act. Kasusnya melibatkan ribuan karyawan perempuan yang bekerja pada posisi non-union di berbagai divisi Disney. Kemudian, The Walt Disney Company menghadapi gugatan tersebut dengan settlement atau penyelesaian hukum. Disney setuju untuk menyelesaikan gugatan dengan membayar 43,25 juta US dollar kepada karyawan perempuan yang tergabung dalam class action. Settlement ini mencakup pembayaran tanpa perlu fitting claim untuk beberapa kelompok pekerja, dan minimum pembayaran tertentu ditetapkan berdasarkan level pekerjaan dan lamanya bekerja. Kemudian tahapan selanjutnya di mana The Walt Disney Company ini melakukan komitmen terhadap kebijakan kompensasi. Sebagai bagian dari settlement, Disney juga setuju menahan tenaga ahli eksternal sebagai ekonom tenaga kerja untuk melakukan analisis pay equity selama 3 tahun dan mengarahkan langkah perbaikan kebijakan kompensasi di masa depan. Yang terakhir tahapannya yaitu ada proses pengadilan atau final approval, di mana settlement dari The Walt Disney Company akhirnya disetujui oleh Pengadilan Federal atau Final Approval pada September 2025 dan menjadikan penyelesaian hukum ini resmi dan mengikat kedua belah pihak. Setelah membahas detail terkait kasus dari dua perusahaan tadi, kita bisa menganalisis perbandingan strategis atau perbedaan penanganan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. Yang pertama di sini CNN Indonesia. CNN menangani konflik kompensasi melalui pendekatan reaktif dan legalistik dengan fokus pada pembelaan hukum setelah konfliknya membesar. Namun sebaliknya, yang dilakukan oleh Disney yaitu memilih pendekatan strategis dengan menyelesaikan konflik melalui settlement sekaligus memperbaiki sistem kompensasi internal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kompensasi dapat diposisikan sebagai beban hukum atau sebagai instrumen strategis keberlanjutan organisasi. Nah, adanya perbedaan penanganan kasus menimbulkan juga perbedaan resiko dan dampak yang diterima antara dua perusahaan tersebut, di mana CNN Indonesia beresiko konflik berkepanjangan, adanya rusaknya hubungan internal, serta penurunan kepercayaan karyawan. Namun, untuk The Walt Disney Company, memang di awal resiko biaya finansialnya sangat besar. Namun, kelanjutannya berdampak positif pada reputasi dan kepercayaan jangka panjang. Nah, dari pembahasan dua perusahaan tadi, apa sih yang bisa diambil pelajarannya untuk perusahaan Indonesia? Kita masuk ke implikasi bagi perusahaan Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia perlu memandang kompensasi sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekedar kewajiban administratif. Pengelolaan kompensasi yang tidak adil berpotensi menimbulkan konflik industrial yang merugikan perusahaan secara sosial dan ekonomi. Dengan belajar dari The Walt Disney Company, perusahaan Indonesia dapat mulai menggeser pendekatan dari reaktif menjadi preventif, yaitu dengan membangun sistem kompensasi yang adil, terukur, dan berkelanjutan. Integrasi kebijakan kompensasi dengan strategi bisnis akan membantu perusahaan menjaga daya saing sekaligus menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat. Selanjutnya kita akan membahas terkait rekomendasi strategi yang bisa diterapkan di perusahaan Indonesia dari hasil analisis kasus dari dua perusahaan tadi. Strategi yang pertama yaitu transparansi kebijakan kompensasi.
Bisa dilakukan dengan menjelaskan dasar penetapan gaji dan upah secara terbuka, baik kepada karyawan ataupun khalayak umum. Strategi yang kedua yaitu pencegahan konflik melalui dialog tripartite, di mana hal ini melibatkan pekerja sebelum perubahan kebijakan kompensasi dilakukan. Yang ketiga strateginya yaitu dengan integrasi strategi MSDM dengan tujuan perusahaan, di mana perusahaan bisa menyediakan saluran keluhan yang aman dan dipercaya oleh karyawan di suatu perusahaan itu. Strategi selanjutnya bisa mengadakan audit internal keadilan kompensasi. Hal ini dilakukan untuk menilai kesetaraan upah secara berkala agar tidak terjadi ketimpangan upah ataupun kurangnya kompensasi yang tidak sesuai dengan ketetapan yang ada. Strategi yang terakhir yaitu integrasi MSDM dengan strategi bisnis, di mana perusahaan bisa menjadikan kompensasi sebagai alat keberlanjutan organisasi, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan administrasi saja. Nah, dari pembahasan kita di awal sampai yang terakhir kali, bisa kita simpulkan bahwa kompensasi finansial dan non-finansial merupakan elemen strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang mempengaruhi hubungan internal dan keberlanjutan organisasi. Perbandingan dari kasus CNN Indonesia dan The Walt Disney Company menunjukkan bahwa pendekatan proaktif dan sistematik dalam menangani konflik kompensasi lebih efektif dibandingkan pendekatan reaktif berbasis hukum semata. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.